Rangkumnya pasangan pengantin serta ceria dan ikut berbahagianya pendamping tidak lepas dari peran siapa perias di balik pelaminan. Ternyata peran perias pengantin cukup besar dalam menghasilkan tata rias wajah, busana serta aksesoris yang dikenakan pengantin ini. Nining inilah salah satu nama perias pengantin yang sudah cukup dikenal di kota Palembang. Untuk mendapatkan giliran dirias oleh Nining Duo Bidadari ini, terlebih dulu harus melihat jadwal yang sudah dipesan pelanggan. Karena bukan hanya pelanggan dari kota Palembang, tapi juga sudah masuk jadwal merias pengantin dari luar kota, termasuk dari kota Pagaralam dengan jarak tempuh 8 jam dari kota Palembang. Untuk alasan milih Mbak Dini sih memang pertama tuh kan rekomendasi dari teman juga sih Pak ya. Memang bagus VO-nya. Terus memang dulu waktu aku belum punya pacar kan sempat kepo-kepoin Instagramnya tuh. Mungkin sudah sekitar 1,5 tahun sih lah ngepo-ngepoin. Terus udah akhirnya terwujud, udah punya calon dan niatnya memang pakai Mbak Nining kan. Dari private juga aku pakainya Mbak Nining. Dan alhamdulillah sih sekarang udah terwujud pakai. Untuk saat ini tidak sedikit calon pengantin yang sudah pesan untuk jadwal nikah dan resepsi tahun 2020. Untuk bisa mendapatkan jadwal khusus dirias Nining Duo Bidadari, tidak sedikit calon pengantin yang terpaksa mengubah waktu nikah dan resepsi. Dari kecil itu udah pengen membantu ekonomi keluarga. Salah satunya mungkin tidak memberatkan orang tua untuk minta duit jajan kayak gitu. Jadi di sela-sela waktu sekolah, kadang pulang sekolah, saya jual es lilin keliling. Di balik sukses yang diraih butuh perjuangan panjang. Nining asli kelahiran Palembang, sejak kecil suka membantu orang tua mencari nafkah. Kadang-kadang juga saya ngikut ibu kantin, bukan kantin ya, pada saat SD itu warung kayak gitu. Nah, ibu warung itu kadang kan pas kita keluar main, dia kan ada mau mandiin anaknya atau mau cuci baju, jadi warungnya saya yang tungguin. Nanti udah selesai masuk, saya dapat upah zaman itu tuh 50 perak. Tapi lumayan untuk beli jajanan, kelempang. Jadi saya maksudnya bisa kenyang juga, sekolah kenyang, juga bisa nabung dari SD gitu. Jadi nggak bebanin orang tua juga untuk minta duit jajan tiap hari. Sulitnya ekonomi keluarga, terpaksa ia sesekali menggantikan ibunya sebagai tukang cuci pakaian. Keinginan kuliah itu besar sebenarnya, besar. Tapi berpikir lagi, daripada jadi beban orang tua, mending aku balik dulu, kerja dulu aja baru kuliah gitu. Kerja dulu baru kuliah. Pada saat diputuskan pemikiran itu, mungkin Allah itu menjawab maksudnya. Kalau diambil kan juga nggak bisa memenuhin, orang tua nggak bisa memenuhin pengeluaran selama di sana. Nah,
di tahun itu bertepatan tamat sekolah dan kebimbangan memilih antara kerja dan kuliah. Di situ Abah meninggal. Ini menjadi pengalaman pertama bagi Nining untuk bisa mandiri, minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai seorang remaja putri. Nah, pada saat itu belum dapat namanya ijazah ya. Ijazah yang resmi, tapi ada tantenya teman nawarin kerjaan, katanya mau kerja, ada di situ ada bukaan dari Unilever, mau cari SPG gitu. SPG, udah cobalah, jadi mencoba di situ. Alhamdulillah diterima. Pada saat itu cuman event itu kerjanya cuman Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Mbak Nining ini sebenarnya bekerja dengan saya sejak tahun 2003. Pada saat itu dia hanya freelance. Nah, dia freelance ikut saya selama 2 tahun. Ternyata kinerjanya baik. Kemudian di 2005 tuh dia mulai saya angkat jadi reguler, jadi yang tetap, karyawan tetap gitu. Nah, selama beliau ikut saya, anaknya sangat gigih ya. Dia tuh ulet banget. Satu, saya melihat anaknya rajin gitu, jadi disiplin dan mau belajar gitu. Jadi saya melihat, kan dia SPG tuh, saya melihat kalau setiap kali dia deketin konsumen, itu jarang sekali ada konsumen yang menolak untuk dia tawarin produk, pasti diambil. Jadi pendekatan dia ke konsumen tuh baik sekali. Dan anaknya berkali-kali sih saya berikan penghargaan. Ada sekitar 3-4 kali. Dan yang saya ingat sekali itu dia pernah menjadi the best SBA of the year. Kami berikan penghargaan pada saat itu. Gitu. Dan ya itu tadi, saya nggak nyangka sih kalau bahwa sekarang tuh ternyata ya akhirnya dia bisa jadi orang yang sukses. Gitu. Ia pun menyempatkan kuliah prodi komputer meski hanya sampai diploma 3. Sambil kerja itu sudah memulai make up, ada yang mau di make upin nggak itu, tapi otodidak karena kan saya dulu SPG pegangnya BA itu dapat maksudnya dapat pembelajaran bagaimana caranya make up. Jadi dengan pengetahuan dari kantor, dari orang pusat Jakarta mengenai tata rias make up, jadi bisa nyambi make upin yang mau yang mau make up, ayo sama aku gitu. Jadi bisa dapat duit juga, jadi di sini dapat, di situ dapat. Alhamdulillah, tapi tempat kerja mendukung. Kemarin saya belajarnya di Zantik 2019
11 itu pemantapan make up, kalau kata saya pemantapan make up, karena sebelumnya sudah mulai make up tapi biasa menerima job-job yang biasa. Nah 2011 itu belajar lagi, memperdalam lagi dengan Kak Iik Zantik. Nah beliau saya sangat termotivasi sama beliau juga. Dari beliau saya belajar bagaimana manajemen wedding yang bagus itu, bagaimana cara menarik konsumen, bagaimana cara melayanin customer dengan baik. Jadi dapat di situ saya 2 tahun gabung di Zantik, banyak pembelajaran yang didapat dari beliau. Di situ juga Kak Iik juga menguatkan, maksudnya memberi dorongan supaya saya khususnya bisa mengikuti jejak beliau gitu. Iya, hampir sukses ya. Dari kecil dia sudah mandiri. Iya, apa kata orang tua nurut dia. Iya, kalau mau pergi kan salim, assalamualaikum. Patuh dengan orang tua. Itu kalau dengan wak bibi apa kan hormat dia, nurut. Mandiri lah dia tuh dari kecil kan. Suka berbagi sama teman-teman, baik hati lah orangnya. Pak Nining, harapan mama biar dia sukses, menjadi anak yang baik untuk mendidik anak-anaknya. Oh, Nining itu setahunya dari kecil dia tuh itulah. Jadi kalau balik sekolah galak ngerewangi mak, galak jual-jualan apalah yang baca dibantu lah itu. Kadang-kadang bikin kue, meloi kami ini kan, cak aku ini kan bikin kue, bantu bikin kue kering. SD jualan es, jual-jualan es melok itulah. Sudah tuh melok lomba, SMP melok lomba ngaji, juara 1, lomba ke tari ini juara 1. Memang dia senangnya di situ. Ya kalau menurut saya pribadi baiklah orangnya, ramah, bisa bermasyarakat, pokoknya baiklah itu Ibu Nining di komplek ini. Jadi kami juga menerimanya dengan baiklah. Cukup sibuk dengan aktivitasnya dan usahanya juga cukup bagus. Jadi menurut saya cukup sibuk tapi dengan lingkungan juga bagus juga gitu. Dengan kesibukannya, dengan lingkungan tetap bagus gitu. Cukup hebat, bagus usahanya, lagi in sekarang ini. Kalau keluarnya itu ya setiap minggu, dari Sabtu mulai Minggu itu keluar. Nah, kadang-kadang dia kalau mau merias itu kan keluar kira-kira jam 3 pagi gitu ya. Nah, kalau masalah pelaminan itu ya dia mungkin termasuk rame lah, iya. Kadang-kadang 1 minggu itu dia bisa paling sedikit 3 pelaminan keluarnya itu. Kalau sikap Mbak Nining itu boleh dikatakan bermasyarakat, sopan dan santun. Gitu. Ya, kalau masalah lewat itu ya mereka ya negur sapa lah sama kita di sini. Berikut sama-sama warga di sini kan, gitulah. Banyak liku-likunya, tapi alhamdulillah dengan kegigihannya kita berhasil untuk mencapai yang kita inginkan. Dalam 1 minggu kami dapat 2 atau 3 kali
dalam 1 minggu. Jam berapa keluar untuk persiapan awal untuk? Persiapan awalnya subuh, sekitar jam 3:30 atau jam 4:30 kita udah OTW. Perempuan yang sangat super sekali. Dengan kerja kerasnya, gigihnya, sangat membangun kita dan sangat berhasil untuk dia meraih cita-citanya. Dan sampai sekarang, alhamdulillah kami menjadi yang terbaik. Ikut Mbak Nining Suryani ini Pak kurang lebih dari 2013 Pak, bulan Mei. Dari bulan Mei kita bergabung sama Mbak Nining, alhamdulillah sampai sekarang Pak. Banyak liku-liku dan suka dukanya Pak. Alhamdulillah sekarang berkat kegigihan Mbak Nining dan kerjasama sesama karyawan anak buahnya, alhamdulillah sekarang inilah hasilnya Pak sekarang. Ya alhamdulillah Pak, ada juga sedikit ya namanya kekurangan itu pasti ada kan, dari kekurangan itu dari komplain-komplain konsumen, dari situlah kita berbenah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Mbak Nining is the best. Pasca Idul Fitri lalu setiap hari Sabtu dan Minggu melayani rias dan menyiapkan busana pengantin 3 hingga 5 pasang pengantin dalam kota Palembang. Untuk menambah hasanah di dunia rias wajah dan busana pengantin, ia pun aktif mengikuti pameran di berbagai tempat. Dari event Wedding Festival Palembang April 2019 lalu, menarik minat 27 pasang pengantin untuk dirias Nining. Jumlah ini jauh melebihi order yang diraih sekitar 70 vendor rias pengantin yang terlibat pada event ini. Sukses dari berbagai event yang diikuti, ini Nining selalu diundang untuk mengikuti berbagai pameran, termasuk Windham Opi Wedding Fair beberapa hari lalu. Alhamdulillah beberapa kali ikut event yang diadakan di kota Palembang ini, alhamdulillah rata-rata sukses. Kalau kemarin itu di bulan April ada wedding expo di salah satu mall ya di Palembang ini, saya mendapatkan 27 pesanan orderan dari calon pengantin, bukan hanya di tahun ini tapi tahun depan di 2020 sudah banyak yang booking. Dan ini sekarang lagi ngikutin wedding expo juga di Windham Opi Hotel. Hari ini hari kedua lagi diadain wedding expo-nya, dan 2 hari ini kita udah mendapatkan 5 calon pengantin untuk tahun 2020 karena slot untuk 2019 udah full. Jadi kita buka untuk 2020.
Selain melayani rias wajah dan busana pengantin, ia pun menerima pemesanan kelengkapan resepsi pernikahan. Banyak calon pengantin yang juga melakukan pemesanan mulai dari gedung, pelaminan, foto dan video sampai ke pemesanan catering. Semua ini dipenuhi demi memenuhi tuntutan pelanggan yang sudah sangat percaya akan kemampuannya.